Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS dan materi IPS kita pada pagi hari ini akan membahas tentang mengenal dan menghargai usaha ekonomi atau kegiatan ekonomi orang lain, ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Yaitu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Nah, anak-anak, manusia pada kodratnya merupakan makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Mengapa dikatakan demikian? Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Lalu, manusia dikatakan makhluk ekonomi karena manusialah yang melakukan kegiatan ekonomi dan saling melibatkan satu dengan yang lainnya. Ya, kita dapat lihat dalam kegiatan produksi, kemudian kegiatan distribusi, lalu dalam kegiatan konsumsi, ya. Nah, dalam 3 kegiatan ekonomi itu, yaitu produksi, kemudian distribusi dan konsumsi, manusia berperan atau manusia yang berperan di dalamnya juga disebut sebagai produsen, lalu distributor dan konsumen, ya. Nah, maka dalam hal kegiatan ekonomi, manusia memiliki peran yang penting dan tujuannya adalah sama-sama ingin mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan hidupnya. Anak-anak, dalam peran manusia sebagai pelaku ekonomi atau orang yang melakukan kegiatan ekonomi, baik sebagai produsen, distributor maupun konsumen, nah, sudah seharusnya kita menerapkan etika moral yang baik, yaitu dengan cara menghargai usaha ekonomi yang dilakukan oleh orang lain, apapun jenis usahanya, ya. Mengapa demikian? Anak-anak tahu tidak bahwa proses menghasilkan pakaian seperti yang ibu pakai ini, baju batik, ini membutuhkan proses yang lama, membutuhkan tenaga yang banyak, ya. Bagaimana proses menghasilkan pakaian jadi yang sehari-harinya kita gunakan? Nah, berawal dari seorang petani yang menanam pohon kapas, ya. Lalu pohon kapas itu ditanam oleh petani, menghasilkan kapas. Dan ketika sudah menghasilkan kapas, kapas-kapas itu kemudian dipintal oleh pekerja pemintalan, ya. Nah, setelah kapas-kapas dipintal oleh pekerja pemintalan, maka akan menghasilkan benang. Lalu benang tersebut diproses atau dalam prosesnya disebut ditenun, ya. Ditenun oleh penenun. Nah, setelah itu akan menghasilkan kain. Maka kain-kain itu akan dipakai oleh penjahit, akan dijahit oleh penjahit untuk menghasilkan pakaian, ya. Lalu pakaian-pakaian yang sudah jadi, yang sudah dijahit oleh penjahit tersebut bisa dipakai langsung atau kemudian bisa dibatik seperti yang pakaian ibu pakai sekarang ini oleh pembatik tentunya, ya. Kemudian jika sudah jadi batik, sudah jadi pakaian layak pakai, maka selanjutnya didistribusikan ke pengusaha-pengusaha garmen. Lalu pengusaha-pengusaha garmen itu menjual pakaian-pakaian yang sudah jadi itu ke
pada para konsumen. Sehingga pada akhirnya konsumen dapat memakai, seperti kita dapat memakai pakaian-pakaian ini dalam kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Nah, anak-anak sudah tahu kan bahwa proses untuk menghasilkan pakaian ini begitu panjang, membutuhkan banyak tenaga. Seperti tadi ada petani, kemudian orang pemintalan, kemudian penenun, ya, kemudian penjahit, lalu kemudian pembatik, hingga distributor yang mengantarkan barang lalu dijual oleh para pengusaha-pengusaha di tokonya masing-masing. Ya, itu butuh proses yang panjang. Oleh karena itu, sudah semestinya kita saling menghargai usaha apa saja, usaha ekonomi apa saja yang dilakukan oleh orang lain. Nah, anak-anak, bagaimana cara menghargai usaha ekonomi orang lain? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, tidak menghina orang karena pekerjaannya. Anak-anak sudah tahu kan, ada banyak jenis pekerjaan di luar sana, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang contohnya adalah pedagang, petani, kemudian tukang jahit, ya. Lalu pekerjaan yang menghasilkan jasa, contohnya dokter, guru, supir angkutan umum, kemudian tukang pijit, kemudian tukang parkir, ada banyak lagi. Maka kita tidak boleh menghina orang lain apapun pekerjaannya, ya. Lalu yang kedua adalah tidak mengganggu usaha orang lain. Ya, kita harus saling menghargai usaha yang kita kembangkan masing-masing. Lalu cara yang ketiga yaitu tidak iri terhadap keberhasilan usaha orang lain. Justru keberhasilan usaha orang lain bisa kita jadikan motivasi untuk membangkitkan semangat kita mengembangkan usaha yang kita miliki. Ya, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, caranya yaitu bersaing secara sehat dalam kegiatan ekonomi apa saja. Ya. Lalu yang kelima ada jika kita misalkan sudah sukses mengembangkan usaha, maka sudah sebaiknya kita berbagi, kita membantu orang lain dalam mengembangkan usaha kecilnya. Ya. Nah, yang keenam yang paling penting adalah sudah seharusnya kita menggunakan barang-barang produksi dalam negeri. Ya. Banyak orang Indonesia yang bangga menggunakan produksi luar negeri. Supaya apa? Supaya merasa lebih bergengsi. Merasa barang luar negeri itu lebih bagus daripada barang dalam negeri. Padahal tidak menjamin, ya. Barang-barang dalam negeri juga banyak yang bergengsi padahal. Ya, contohnya apa? Seperti yang Ibu pakai ini, batik. Batik sudah merupakan produksi barang dalam negeri yang dikenal oleh luar negeri, mancanegara, bahkan seluruh dunia bahwa batik berasal dari Indonesia. Maka sudah seharusnya saat kita berada di luar negeri, misalkan, sebaiknya kita menggunakan baju batik, baju yang diproduksi dari negeri kita sendiri, ya. Nah, anak-anak sampai di situ sudah paham kan bagaimana cara menghargai usaha ekonomi orang lain? Kalian juga sudah tahu kan bahwa ternyata barang-barang yang kita gunakan dalam kehidupan kita, dalam kebutuhan kita sehari-hari, itu semua membutuhkan proses yang panjang. Itu semua membutuhkan tenaga yang banyak. Oleh karena itu, sudah seharusnya
kita menghargai, kita saling menghargai usaha ekonomi yang dilakukan oleh orang lain, ya. Nah, sampai di sini materi IPS kita hari ini. Kalian dapat mempelajari kembali dengan membaca buku paket dan LKS kalian, ya. Lalu jika ada yang belum dipahami, silakan tanyakan ke Bapak dan Ibu guru melalui WhatsApp, ya. Baik, demikian materi hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah bersama orang tua, ya. Terima kasih.